أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيه وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini dan tidak akan dibangkitkan. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Dia berfirman, rasakanlah azab ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan ini kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daramang ibu-ibu. Alhamdulillah. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisani. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sore hari ini udaranya cerah ya. Saya lihat secerah wajah ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan sebagaimana wajahnya yang cerah, hatinya juga cerah, karena sebentar lagi sudah mau tanggal muda ya. Februari mangan sakedap tanggal tua anak. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya yang insya Allah kita semuanya senantiasa mengikuti sunnahnya. Alhamdulillah ibu-ibu dina sonten ieu simkuring regreg geningan ayeuna waduh nu ngawas teh geningan seueur nya sampai 3 baris. Mudah-mudahan istiqomah ya, mudah-mudahan istiqomah. Alhamdulillah semangat baru semuanya, pengurus baru, semangat baru, jamaahnya juga semakin bertambah luar biasa, hebat berarti. Untuk sore hari ini saya mendapat tugas dari pengurus majelis taklim untuk menyampaikan tentang parenting ya, sesuai dengan sanes penting ya Bu ya, tapi parenting itu penting katanya, kalau tidak maka akan menjadi sinting, begitu Bu. Kenapa begitu? Karena begitu pentingnya ibu-ibu itu mengetahui tentang bagaimana cara mengasuh anak ya. Berulang kali saya katakan bahwa ibu-ibu itu menjadi orang tua teu sakola heula. Betul nggak Bu? Aya teu sakolana, teu aya sok sanaos doktor, sok sanaos profesor, tapi tentang cara mengasuh anak mah teu sakola heula. Rata-rata semua menjadi orang tua itu terjadi dengan sendirinya, kapaksa Bu. Kusabab nikah punya anak jadilah orang tua, punya bekal atau tidak kapaksa mendidik anak, betul nggak? Ada nggak di sini ibu-ibu yang sebelum menikah, sebelum punya anak ikut kursus dulu, pelatihan dulu? Atau kuliah heula, kuliah tentang ngasuh anak, ada nggak? Atau baca buku, siapa yang baca buku Bu? Sebelum punya anak teh baca heula buku, kumaha ye cara ngasuh anak usia 0 sampai 8 bulan, usia 8 bulan sampai sekian bulan, aya teu Bu? Teu aya. Padahal guru, ibu-ibu guru itu untuk mendidik anak-anak di sekolah itu harus S1 Bu. Padahal ngajarna ngan sabaraha jam, sehari paling lama 2,5 jam. Itu mereka kuliah dulu, gelarnya S1 PAUD, S1 pendidikan anak. Untuk apa? Untuk menjadi pendidik, untuk mengasuh anak. Sedangkan kita yang setiap hari hampir 24 jam mengasuh anak tidak sekolah dulu. Ya kabayang wajar kalau kemudian ketika kita mengasuh anak teh kita teh bingung. Bener henteu nya ieu teh. Kudu kumaha lamun budak ngamuk minta duit gogoleran. Kudu kumaha lamun budak jajan wae gitu ya Bu ya. Kudu kumaha lamun pasea we jeung budak teh beda wae pendapat. Ceuk urang ka dieu budak teh ngalawan. Ya ageung sakedik asa ngalawan budak teh beuki ageung teh padahal baheula mah nurut gitu. Nah, mungkin itulah bagian dari kajian tentang parenting. Ya, bagian tentang bagaimana cara mengasuh anak. Saya berbicara di sini bukan berarti saya sudah sempurna atau saya juga sudah melaksanakan ya, tapi kita bersama-sama belajar karena kebetulan
kajian doktor saya kebetulan memang tentang parenting. Jadi saya melakukan penelitian tentang bagaimana pengasuhan pada yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Terutama saya melakukan penelitian di Kota Bandung, kemudian juga saya lakukan di Kota Cilegon, kemudian juga saya berkunjung juga ke Kota Pontianak waktu itu untuk penelitian disertasi saya yang kebetulan judulnya adalah model bimbingan pengasuhan untuk orang tua untuk meningkatkan parenting skill orang tua dalam rangka membangun karakter anak itu. Sehingga mungkin kalau saya bisa berbicara di sini itu bukan karena saya sudah mengamalkan, tapi hasil beberapa observasi yang saya lakukan. Ternyata memang di kita terutama di Indonesia itu orang tua dalam mengasuh anak itu terbagi kepada 4 pola asuh. Ibu terang pola amun ngadamel acuk geningan sok aya pola. Nah berarti naon Bu pola teh? Ya, jadi patrun ya naon atuh bahasa Sunda nama patrun. Pola itu sesuatu yang dilakukan sesuai dengan garis yang ada. Nah, ternyata para ahli parenting, para ahli pengasuhan anak itu menetapkan bahwa ada beberapa pola katanya yang dilakukan oleh orang tua ketika mengasuh anak. Nah, menurut ketika saya melakukan penelitian itu saya melihat ternyata di Indonesia tuh ada 4 pola yang biasa dilakukan. Ya, nanti kita lihat mana yang paling dominan sebetulnya ya dari keempat pola ini. Pola yang pertama adalah pola asuh yang dinamakan dengan otoriter. Nah, bagaimana sih pola asuh otoriter itu? Pola asuh otoriter, kita lihat sikap orang tua yang pola asuhnya otoriter. Pertama, orang tua itu menuntut anaknya untuk melakukan sesuatu. Anaknya harus begini, kamu harus pinter, kudu soleh, kudu naon deui Bu? Kudu bager, kudu naon deui? Nurut. Jadi orang tua menuntut anaknya untuk sesuai dengan keinginan orang tua. Kadang-kadang sakolana oge ditentukan oleh orang tua. Sakola engke ka dieu, ka STM. Atau ka sakola engke kedah jurusan IPA. Ulah IPS mah kieu. Terus nah itu banyak tuntutan dari orang tua, banyak aturan dari orang tua. Ya, orang tua punya standar sendiri yang ditetapkan. Pokoknya kamu nanti kalau sudah besar harus begini, harus jadi ini, harus jadi ini. Tetapi orang tua tidak mengkomunikasikannya, alasannya. Misalnya, kamu nggak boleh kesini, pokoknya teu meunang. Cek budak teh Bu, mamah kunaon sih teu kenging calik di lawang panto, pokoknya mah pamali. Nah, gitu. Jadi tidak dijelaskan kepada orang tua, kepada anak alasannya apa. Atau ketika orang tua menetapkan suatu aturan, misalnya begini, pok kamu kalau pulang sekolah itu tidak boleh main dulu. Tidak pernah dijelaskan kenapa kalau tidak boleh main dulu gitu. Pokoknya mah temenang ini. Atau misalnya tiba-tiba saja anaknya datang terlambat pulang sekolah, dihukum ku mamah telat, padahal sebelumnya tidak pernah ada kesepakatan bahwa kalau pulang telat itu akan dihukum. Tiba-tiba we ku urang teh pokona mah teu kengeng enjing teu kengeng ameng deui sabab bongana terlambat hari ini. Atau kamu pokoknya karena teu ngerjakeun PR mau dipasihan uang jajan. Padahal sebelumnya tidak pernah ada komunikasi perjanjian bahwa kalau tidak ngerjain PR itu nggak akan diberi bekal misalnya gitu. Nah, itu ciri dari orang tua yang pola asuhnya otoriter. Memberikan batasan-batasan dan aturan yang tegas terhadap anak, tetapi tidak memiliki komunikasi yang atau komunikasi verbalnya rendah. Jadi jarang diungkapkan. Tiba-tiba menentukan peraturan kedah kieu gitu. Dan itu tuh tidak boleh dilanggar gitu. Kita tuh keras, tegas. Kamu harus gini, harus begini, harus begini. Gitu ya,
komunikasi verbalnya kurang, jadi jarang ngobrol ke anak tuh. Pokoknya mah netapkeun kedah kieu gitu ya. Nah, kemudian juga kontrolnya juga sangat kuat. Jam sakieu aya di mana? Oh, misalnya anak kita ke sekolah, oh dikontrol ka guruna. Budak abi heureuh ya ameng wae henteu, belajar henteu, ngobrol wae henteu. Itu kontrolnya sangat kuat. Kemana-mana kalau bisa diikuti, ya dipantau terus gitu. Kontrolnya kuat tapi sedikit komunikasi dan membatasi ruang gerak anak dan berorientasi pada hukuman fisik. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, hukumannya fisik maupun verbal. Diomelin verbal temu, budak telat sakudik panjang omelan anak. Terus hukumannya fisik biasanya ditenggel misalnya atau diciwit dipolototan. Nah itu sama Bu, fisik termasuk ya. Atau disindiran, nya sok terus we ameng, sok terus jajan we terus jajan. Nah gitu, itu juga sama, fisik ya dan verbal. Nah 1000 ya. Kemudian pada orang tua ada ketakutan yang tinggi kalau anaknya tidak sesuai dengan keinginannya, bertentangan dengan keinginannya. Sieun budak teh sieun kumaha, sieun kieu, banyak ketakutan dari orang tua. Sehingga itulah yang kemudian menyebabkan orang tua sangat mengontrol anaknya dan sangat membatasi anaknya. Itu diantara ciri-ciri yang pertama tadi. Pola asuh apa Bu? Otoriter. Jadi orang tua sangat dominan menentukan apa yang harus dilakukan oleh anak. Tidak memberikan gerak yang luas kepada anak untuk menentukan sendiri kegiatannya apa hari ini. Bahkan baju pun sama ibu dipilihkan. Nih bajunya yang ini, kalau ke undangan bajunya ini, kalau sekolah bajunya yang ini, kalau olahraga bajunya yang ini. Pas bade ka undangan milih baju olahraga, ulah banyak ka undangan make olahraga ya. Nah itu adalah pola asuh otoriter. Nah sekarang kita lihat dampaknya apa Bu kalau kita melakukan hal seperti itu kepada anak. Pertama, anak menjadi penakut, sieun berbuat sesuatu karena takut salah, takut diomelin, takut dimarahin, takut orang tuanya marah. Bu, sebetulnya anak-anak itu tidak ingin membuat kita marah, tidak ingin membuat kita kecewa, tapi mereka tidak tahu sebetulnya apa yang kita inginkan. Da urang mah tiba-tiba ngahukum, tiba-tiba ngelarang gitu, tiba-tiba. Nah makanya anak-anak itu jadinya takut berbuat. Jadi kalau ibu punya anak yang sieunan, nggak berani tampil, takut, sieunan, pemalu, itu salah satunya karena tadi pola asuh yang ibu terapkan terlalu mengatur, terlalu menuntut, sehingga anak takut salah. Kemudian juga dia tidak berinisiatif, lamun teu dipiwarang cicing weh. Kenapa? Karena takut salah. Jadi dia baru berbuat, baru berkarya kalau disuruh sama ada yang nyuruh. Sok dek kerjakan iya, baru. Ayo dek buat ini, baru. Sama gurunya disuruh, ditugaskan, baru dia berbuat. Jadi dia kurang, inisiatifnya kurang, ya. Takut berbuat dan cenderung pendiam, cicingan gitu. Tapi lamun di sekolah tiba-tiba rame. Suka ada bu guru yang konsultasi ke saya, Bu, budak teh lamun di sekolah mau macuh, tapi di bumi mah ada cicingan. Nah Bu, eta teh jangan menyalahkan, nah hanya bu guru naku naon di sekolah gitu, tapi ibu yang di rumah sangat membatasi sehingga anak tidak bebas berekspresi di rumah, takut jadi sieuneun ya. Banyak yang orang tua teh nah hanya ada di bumi mah bager, lain bager eta teh Bu sieun. Ya, kenapa Kak kalau di sekolah mah lumayan wah rame gitu, motak kabatur ngaheureyan. Itu tadi sebagai pelampiasan karena di rumah tidak bisa melakukan itu. Kemudian juga cenderung tertutup biasanya.
sulit untuk mengungkapkan apa-apa. Saya banyak menangani klien, kebetulan saya juga aktif di unit layanan psikologi. Ibu-ibu kalau misalnya ibu-ibu mau sekalian jadi promosi, ibu-ibu mau konsultasi psikologi atau ini di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ada unit layanan psikologi. Mau tes kemampuan, tes bakat, bahkan ada gangguan kejiwaan misalnya bisa konsultasi ya, bisa daftar. Linknya pendaftarannya online, tapi nanti konsultasinya bisa online, bisa juga offline. Termasuk tes psikologi juga bisa ya, tapi yang ada di kampus 2 di Soekarno-Hatta. Silahkan bisa ke situ. Nah, saya banyak menangani klien anak yang dia itu cenderung tadi tertutup, Bu, tidak bisa mengungkapkan pendapatnya, tapi begitu jadi ongko hoyong konsultasi tapi itu cicing weh, karena dia tidak terbiasa untuk mengungkapkan. Jadi takut untuk mengatakan sesuatu, tidak berani mengatakan, mama abi hoyong itu ditaruh cicing ongko hayang tapi cicing gitu ya, tidak mau karena pada sieun gitu, takut salah, takut berbuat, jadi cenderung tertutup. Makanya kalau ada anak yang tidak mau terbuka kepada ibu mengungkapkan apa keinginannya, apa jangan-jangan mungkin karena kitanya yang jarang memberikan kesempatan ataupun ruang untuk anak kita berbicara ya, mengungkapkan keinginannya. Pernah nggak ibu nanya, Dek, hari ini mau pakai baju yang mana? Pernah, Bu? Nu iya mama entong eta tuh ongko nawaran. Dek masak naonnya? Sayur asem mama, sayur asem wae. Ongko nawaran. Nah, daging hayam dibosen mama masak daging hayam we hayo ongko tadi nawaran. Tungtung nama cek budak teh geus we antep kumaha mama. Tuh ya, kadang-kadang kan begitu, sama ke suami juga kita begitu ya. Ya masak naon, ada teu aya di warung nu kitu mah atuh cek suami teh tutong nawaran cenah geus we kumadinya. Kan saukur tawar gatra nyambunya. Nah, itu dampak dari pola pengasuhan otoriter. Jadi anak cenderung tertutup, kurang inisiatif, penakut, pendiam. Nah, ibu jangan, kalau ibu punya anak yang karakternya seperti itu, kita introspeksi diri. Jangan-jangan kita terlalu banyak menuntut, terlalu banyak mengoreksi, banyak membatasi, sehingga dampaknya seperti itu kepada anak-anak kita. Ya. Kemudian juga cenderung mereka itu merasa tidak bahagia, Bu. Anak-anak yang diasuh dengan pola asuh otoriter dia walaupun dia ikut itu karena takut, karena tuntutan kita, karena ingin membahagiakan kita. Saya pernah ketemu dengan anak, dia juara olimpiade matematika. Tapi begitu ditanya asa lempeng gitu ketika dikasih hadiah itu, dikasih piala, waduh gembira teh ibu nama di medsos segala. Ibu dakna, kamu bahagia? Biasa aja cenah. Nah, biasa aja. Ini mah ada mama yang mendaftarin juga, mama yang jadi ambisi ibunya. Anaknya sendiri nggak bahagia dengan itu. Kamu senangnya apa? Aku senangnya main musik. Jauh dari apa yang diinginkan oleh anaknya. Sehingga kenapa kemudian banyak ibu, anak-anak atau anak kita mungkin ya generasi sekarang yang bekerja tidak sesuai dengan sekolahnya. Sekolah di elektro, ai kerja di bank. Sekolah di ekonomi, kerja di bengkel. Banyak yang tidak sesuai itu karena tadi dia bekerja tidak sesuai dengan namanya chemistry, tidak sesuai dengan chemistry-nya gitu ya. Jadi karena kapaksa we gitu, karena memang dia di situ dan begitu bekerja dia pindah-pindah di dia betah, di dia betah karena dia masih mencari jati diri mana sebetulnya yang paling dia sukai gitu. Asam teh si ibu itu mah enak, ari mama mana hakil. Kita juga nggak suka dibandingkan sama, Bu, anak kita juga nggak suka dibandingkan. Dan biasanya yang membuat anak kita tidak akur, Bu, banyak
anak tidak akur adik dengan kakak, parasnya itu gara-gara apa? Gara-gara orang tua yang suka membandingkan. Makanya hati-hati, membandingkan ini sangat berbahaya. Jangan pernah membandingkan. Kalau ibu mau membandingkan, bandingkan antara anak sebelum dan sesudah. Diri anak itu sendiri. Sebelum sekolah anak saya begini, sekarang sudah sekolah begini. Dulu usia 2 tahun anak saya begini, sekarang udah 4 tahun begini. Itu Bu, ngabandingkeun sebelum dan sesudah dia sendiri. Jangan bandingkan dengan orang lain, ya. Oke, itu pola asuh. Apa tadi Bu? Oh, tadi. Sekarang ada lagi satu pola asuh yang kedua adalah pola asuh indulgen, ya, atau pola asuh bebas, atau disebut juga pola asuh permisif, ya, permisif indulgen, atau pola asuh yang membebaskan. Cirinya apa pola asuh indulgen ini? Kalau indulgen atau bebas, orang tua sangat terlibat dengan anaknya. Biasanya Bu, sagala dibantuan. Budak kadieu dibantuan, takut anaknya itu mengalami kesusahan. Jadi selalu dibantu, selalu didampingi gitu. Ya, sedikit menuntut, tidak pernah menuntut anaknya kamu harus berprestasi. Kan ada nu tadi mah sebaliknya ya Bu, dari yang tadi. Nu tadi mah kan kamu harus gini, harus gini, harus gini. Nu ieu mah teu keun wae rek ranking 10 heug, rek 40 keun wae, kumaha manehna we. Rek belajarkeun, henteu belajar teu nanaon gitu. Kalau dia ada apa-apa kekurang dibantuan, tetiasa ngerjakeun tugas bisa dihukum ku guruna dibantuan nu ngerjakeun orang tuana. Jadi mun aya PR teh nu riweuh ibuna. Anak mau ujian nu riweuh ibuna, ngapalkeun ibuna. Ayo deh dibacakeun ku mama. Iya, ibuna riweuh. Budak nama nyantai we nonton TV main game. Tenang bade ujian teh, bade ebtanas baheula. Ngaraos gitu Bu. Ya, orang tua cenderung memanjakan anak, membolehkan apapun yang dilakukan oleh anak, dan juga orang tua mengizinkan anak melakukan apapun. Teu pernah dicarek. Diantep we. Keun we ngaranna ge budak. Rek luluncatan di masjid, rek gandeng ngaranna oge budak. Ya, jadi mereka tidak pernah menuntut apapun dari anak-anaknya. Orang tua bersikap sangat lunak dan tidak berdaya. Mun budak ceurik we saeutik geuat pangmeserkeun, ngamuk komo ngamuk mah wah sagala dipangmeserkeun. Ya, jadi rendah dalam tuntutan kedewasaan, rendah dalam kontrol, dan rendah dalam komunikasi. Cenderung membebaskan anak tanpa batas, tidak mengendalikan anak, lemah dalam keteraturan hidup. Kadang-kadang aduh karunya budak teh jam sakieu can digugahkeun keun wae karunya keur tibra. Kadang-kadang mah aduh kumahanya sakola bios lah, teu sakola sahari. Hujan. Padahal mah ibuna nu hoream nganteur. Dan tidak pernah memberikan hukuman apapun kepada anak apabila anak melakukan kesalahan. Ya, kemudian juga tidak memiliki standar perilaku bagi anak. Jadi cenderung bebas, keun wae lah, kumaha we kumaha brehna, tuh ya. Kemudian hanya memberikan sedikit perhatian dalam membina kemandirian dan kepercayaan diri anak. Jadi budak keun wae budak can bisa tampil keun wae, ngaranna ge budak teu kudu didorong, teu kudu dimotivasi. Engke oge keresaheun. Teu bisa wae nyakeun wae atuh meureunnan memang sakitu kabisana gitu. Jadi tidak pernah ada tuntutan dari orang tua. Nah, apa dampak pengasuhan yang dampaknya apa kalau kita terlalu memberikan kebebasan kepada anak dan tidak pernah memberikan tuntutan? Pertama, anak menjadi tidak mandiri karena segala dibantuan. Anak cenderung manja, ogo karena apapun biasanya diberikan oleh orang tua.
ya, dan anak tidak dapat mengontrol diri. Akhirnya apa, kabatur oge kitu kudu diturut di sekolah oge ku bu guru, lamun teu ngamuk ka bu guru ge ngambek. Akhirnya apa, akhirnya orang tua, bu puntennya pun anak mah pami ieu teh kedah ieu pun anak teh jadi juara pasihan we ku abdi we ieu hadiahna pangmasihkeun. Aya bu nu kitu. Kadenya bu calikna kedah dipayun, lamun dipengker sok ngambek. Lamun sakelompokna kedah sarang budak ieu lamun teu bakal alimeun, banyak ngatur ke guru juga. Cek bu guru teh sok atuh bu di sakola ku nyalira, diajar ku nyalira, ai ibu sagala kudu ku nyalira mah. Ya. Kemudian anak cenderung mendominasi orang lain sehingga punya kesulitan dalam berteman. Jadi batur ge teu resep dalam naon teh kudu menang sorangan kumaha manehna, ka batur ngatur gitu. Alim ku batur diatur teh. Ya, cenderung mengatur sama orang sehingga dia cenderung kurang bisa bergaul. Teu diresep biasanya sedikit teman yang mau berteman. Ya kan kita juga lamun aya nu egois sagala hayang menang sorangan hoream ngabaturan, sama anak-anak juga. Jadi kurang banyak teman, kurang bisa bersosialisasi, nggak mau ngalah, apa-apa harus menang sendiri. Kemudian juga cenderung impulsif dan agresif serta kurang bertanggung jawab. Nah naon tilas cul teu diberesan baik kayak diberesan ku mamah. Ya, pabalatak tilas ameng cul main deui nu lain, ngacak-ngacak diantep we engke beresan ku ibu teh. Tidak pernah ada teguran ataupun hukuman. Nah, itu dampaknya. Itu pola asuh apa bu? Indulgent atau bebas ya, atau permissive indulgent. Nah, kemudian yang ketiga ada pola asuh neglect, permissive neglect. Ya, nah kalau neglect mah abai bu, sanes mama abai ya. Hare-hare bu ini mah tadi mah merhatikan segala dibantuan. Ari neglect mah cenderung membiarkan, pembiaran. Orang tua tidak melakukan kontrol sama sekali kepada anaknya. Bahkan kadang-kadang teu apal budakna di mana. Ya karena dia mungkin juga pengabaian ini pertama banyak faktor penyebabnya. Misalnya karena kehadirannya tidak diinginkan. Padahal mah geus di KB ujug-ujug gue torojol. Jadi we tidak diinginkan sehingga diantep budak teh. Atau juga karena mungkin kesibukan sehingga tidak ada waktu ibu teh gawe kerja dari ti isuk jedur duwi ka sore jeder gitu ya. Sehingga tidak ada waktu untuk memperhatikan anak. Cul we diantep anak teh dengan siapa, misalnya apakah dengan pembantu atau dengan dititipkan kaninina misalnya kumaninina we. Nah itu juga sama, membiarkan sehingga ibu tidak tahu bagaimana perkembangan anaknya. Kadang-kadang mah teu apal budak teh geus kelas sabaraha, guruna duka saha, ngaji atau henteu. Nah, pokoknya mah tidak diperhatikan ya, membiarkan. Mereka memiliki orang tua mengirim pesan bahwa mereka seakan-akan tidak peduli dan menelantarkan anak-anak mereka. Ya, orang tua juga sangat tidak ikut campur dalam kehidupannya, diantep pokoknya nama ya, dan tidak pernah tahu bahkan keberadaan anak juga. Keun wae di mana wae oge nu penting mah hirup wae gitu ya. Diantepkeun. Orang tua juga tidak memonitor perilaku anaknya geus salat atau acan, osok salat atau henteu bisa ngaji atau henteu naon kabisana teu apal orang tua teh. Diantep. Juga tidak pernah mendukung, tidak pernah melarang. Kumaha karep we gitu ya. Jadi orang tua sibuk dengan masalahnya sendiri dan cenderung meninggalkan tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Itu pola asuh neglect. Apa dampaknya? Nah, anak-anak yang seperti ini cenderung tidak memiliki kompetensi apapun. Nu tadi mah masih mending ogo gitu ya bu ya, segala dipenta gitu. Ini mah ya tadi bebas sehingga ting naon kabisana gitu. Kemudian mereka juga biasanya memiliki self esteem yang rendah, percaya dirinya juga rendah karena tadi tidak pernah dapat motivasi, tidak pernah dapat tuntutan gitu, tidak dewasa dan merasa diasingkan dalam keluarga.
Kemudian pada masa remajanya mereka mengalami penyimpangan perilaku. Ya, misalnya suka bolos, tidak masuk sekolah, terlibat kenakalan remaja itu gara-gara biasanya orang tuanya yang abai, tidak memperhatikan. Sehingga kalau sekarang ini banyak misalnya seperti yang saya temukan anak-anak pang itu di Jalan R.E. Marta Dinata, Bu, itu ternyata mereka itu anak-anak orang kaya. Tapi kenapa mereka berperilaku seperti itu, Bu? Bekal nata 2 juta sehari. Mobilnya oke kalau turun tina mobil Mercedes. Tapi kenapa mereka begitu ngamen? Karena mereka mencari perhatian, merasa tidak diperhatikan oleh anaknya. Kenapa mereka kemudian terlibat narkoba? Lamun terlibat narkoba ditangkap polisi, pasti orang tuanya ngagurubug, pasti akan datang memperhatikan untuk membebaskan dan lain sebagainya. Tapi kalau dia tidak berbuat yang nyeleneh, orang tuanya anteng. Akhirnya apa? Anak berbuat negatif demi mendapatkan perhatian orang tua. Tapi apalin orang tua nanti kusabab sibuk teh ker di mana, ker di Malaysia, ker di mana gitu ya, ker di luar negeri. Nggak tahu kalau anaknya itu ternyata perilakunya seperti itu. Gitu. Jadi cenderung terlibat tadi, anak-anak yang cenderung terlibat kenakalan remaja, pergaulan bebas itu umumnya karena orang tua yang kurang memperhatikan, ya, bukan karena tidak mampu. Secara ekonomi banyak yang mampu, tapi karena secara perhatian kurang, sehingga anak-anak menjadi merasa terasingkan dari keluarga dan merasa tidak berarti dalam hidupnya, sehingga dia mencari komunitas yang di situ dia dibutuhkan. Di komunitas tersebut dia jadi pemimpin, di komunitas tersebut sangat dihargai, sangat dihormati. Makanya sangat kuat kalau yang komunitas-komunitas seperti itu toleransinya. Aya nu neungeul saeutik 1000 kan gitu. Aya nu sedikit, wah persaudaraannya sangat kuat. Karena mereka mencari jati dirinya dari itu, dari perilaku seperti itu. Oke, selanjutnya mereka juga kurang dapat mengenalikan diri dan tidak bisa menangani kebebasan dengan baik. Jadi gampang ambek gitu, Bu, tersinggung seeutik ngambek gitu. Jadi kurang bisa mengendalikan diri, kurang bisa mengendalikan emosi, dan kurang bisa mengatur perilaku. Jadi kumaha aing we gitu, toh di rumah juga tidak ada yang merhatiin, tidak ada yang ngelarang, tidak ada yang gitu. Jadi dia cenderung bertindak sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya. Nah, kemudian satu lagi itu tadi apa, Bu? Ibu izin ya, saya minum dulu. Satu lagi ada namanya pola asuh autoritatif, atau dikenal dengan istilah pengasuhan demokrasi. Tapi kalau saya tidak setuju kalau dengan demokrasi, karena demokrasi itu banyak salah artikan. Demokrasi itu memberi kebebasan, padahal tidak seperti itu. Jadi autoritatif, ya, autoritatif. Ya selah bu tekedah apal namina oge teu nanaon. Nu penting mah tingali we ciri-cirina, ya gitu. Jadi tadi yang pertama otoriter, yang kedua indulgent, yang ketiga neglect, yang keempat autoritatif. Apa ciri-cirinya? Nah, kalau autoritatif itu cenderung mendorong anak untuk mandiri, nggak banyak dibantu, anak didorong untuk bisa mengerjakan sendiri, tetapi orang tua memberikan batasan. Sok boleh main, tapi waktunya sampai jam sekian. Silahkan kamu mengerjakan ini, tapi nah gitu. Jadi ada batasan-batasan. Anak dibiarkan untuk melakukan, tapi diberikan batasan-batasan tersendiri. Dan batasan-batasan itu dikomunikasikan dengan anak dan atas persetujuan anak. Jadi kalau kita mau menerapkan peraturan, itu dikomunikasikan dulu dengan anak. Boleh main, tapi pulangnya jam berapa? Jam 9 mah, ulah jam 9, jam 8 ya. Setengah salapan deal. Kalau misalnya tidak, gimana? Dia yang nentukan. Soklah kudu diberi jajan. Nah misalnya gitu. Jadi hukumannya juga dia yang mengajukan. Kita setujui
mama tadi pasian jajan ya 2 minggu, entong 2 minggu atau mah saminggu ya boleh gitu. Jadi ada tawar menawar dan itu disepakati sehingga ketika dia melanggar dia sudah otomatis waduh mal kengeng jajan ya saminggu gitu. Ya. Kemudian orang tua bersikap hangat dan membesarkan hati anak. Apapun yang dilakukan oleh anak ketika dia berbuat salah, misalnya orang tua tetap hangat kepada anak. Anak datang terlambat, itu langsung melak cangkeng molotot, di mana jeung teu merek kabar. Cek budak teh habis pulsa alasan. Nah, teu kitu. Ketika anak datang langsung alhamdulillah, makan heula. Budak teh pan ditu teh Bu, anak tuh ketika dia terlambat tuh sudah tahu dia itu salah. Begitu salah ningali molotot, wah beuki we Bu. Tapi ketika dia salah matakan kenapa ketika anak datang terlambat dia nggak mau ketemu ibu, jalan tukang terang-terang geus aya di kamar. Ibu katipu nungguan di depan geus kieu padahal budak lewat belakang. Gitu ya. Kenapa? Karena takut ketemu kita. Kalau ketemu kita pasti langsung diomelin. Gitu. Jadi tetap hangat. Anak dapat nilai 5 seriwe, alhamdulillah kengeng keneh 5 henteu 0 gitu ya. Kan kita mah astagfirullah 5, reaksinya kan begitu. Nah tetap hangat, nanti baru kita ini jadi apa sih apa yang adik nggak bisa sampai nilainya 5 engke Bu tarosna ulah harita gitu ya. Cari waktu yang tepat untuk menegur dia, untuk memberitahu, untuk memberikan bantuan. Jadi alhamdulillah hebat sakieu ge geus kengeng 5 batur mah 3 gitu. Ya, mama mah baheula komo teu tiasa ngerjakeun nu kieu da teu aya pelajaranana nu kitu baheula. Ya, jadi selalu tetap membesarkan hati anak walaupun anak kita. Jadi ketika dia kesulitan tuh ngaduna ke kita, "Duh mama tidak bisa." Nggak apa-apa, nanti juga bisa. Sakitu mah geus tiasa, selalu membesarkan hati anak. Kemudian orang tua mengasuh dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Ya, orang tua juga memberikan ruang kepada anak untuk membicarakan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka harapkan. Jadi kalau apa-apa, kamu maunya apa? Gitu. Ya, jadi jangan kita yang menetapkan. Pokoknya nanti kalau sudah SMP kamu kesini, di sini mah begini. Pak teh budak teh padahal mah tersepen. Nah gitu. Jadi kita berikan alternatif. Wah sudah beres SMP. Nanti kalau beres SMP kamu maunya kemana? Anak tuh berani bicara karena sama ibu tidak langsung dicela. Didik dari kecil menyalahkan orang lain, Bu, tidak bertanggung jawab. Cari kambing hijau untang hitam wae ya. Jadi karena pola pendidikan kita orang Sunda rata-rata gitu Bu biasanya ya, sok tidak tidak mendidik seperti itu. Jadi nyalahkeun batur. Jadi banyak sekarang itu orang yang berbuat salah tapi tidak berani mengakui kesalahan ya, mengabahekeun cai misalnya teh. Tidak berani mengatakan saya padahal mah katoder ku urang ku angin meureun mah ucing. Padahal mah ketika dia berani bertanggung jawab kita bahagia alhamdulillah. Dia berani bertanggung tong dicarekan matakan. Ya udah enggak apa-apa ayo. Hati-hati lain kali beresin bisin juga kan gitu. Jadi anak tidak takut mengakui kesalahan dan itu dipupuk sejak dini ya, sehingga dia berani bertanggung jawab. Anak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, kemudian cenderung memiliki motivasi untuk berprestasi. Kenapa? Karena kita tuntut ya harus belajar. Kalau kamu ingin pinter harus belajar. Kan kita membiarkan dia meraih sesuatu dengan perjuangan. Tidak sagala dibantuan. Kalau tadi yang indulgen itu kan sagala dibantuan, teu bisa urang dibantuan. Anak mengerjakan PR tengerjakeun antep we. Kalau dia tidak mau mengerjakan, kita sudah mengingatkan, ayo Dek, kita kerjakan. Apa yang bisa Mama bantu? Enggak mau, suku Mama we, enggak boleh. Kamu yang punya tugas. Ayo kerjakan, Mama temenin. Paling Mama temenin, dibantuan paling sedikit-sedikit ulah kurang sadayana, dicontohan teu nepi ka beres.
Ya. Nah, sehingga terus kemudian besoknya dia tidak mengerjakan tugas dan kena hukuman dari gurunya. Biarkan dia tahu bahwa kalau dia tidak mengerjakan tugas ada konsekuensi yang dia terima. Kedah tega. Itu harus tega. Jangan sampai kita demi anak kita tidak dihukum, akhirnya kita yang ngerjain, maka tidak akan pernah mandiri anaknya, ya, dan tidak bertanggung jawab nantinya. Karena apa? Karena tadi cenderung dibantu. Nah, itu Bu kira-kira gambaran 4 pola asuh yang banyak dilakukan oleh para orang tua. Dan hasil penelitian saya waktu itu ternyata untuk di Kota Bandung itu rata-rata hampir 60% pola asuhnya masih otoriter. Gitu. Coba di dia Ibu milih Bu nu mana? Campuran. Alhamdulillah Pami sudah campuran. Dan waktu itu saya sampai membuat alat ukur Bu, sebetulnya alat ukur yang saya sebarkan kepada para orang tua untuk mengukur pola asuhnya apa. Tapi di sini enggak usah ya. Biar ibu-ibu menilai sendiri saja dan ibu bisa tahu mana yang ingin ibu inginkan. Anaknya berperilaku seperti apa, maka apa yang harus kita lakukan. Itu yang bisa kita pilih sendiri. Jadi tadi dalam hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisani. Bahwa anak itu cenderungnya awalnya kepada sesuatu yang fitrah yang baik. Tapi dia berbuat sesuatu itu akibat dorongan dan motivasi dari kita. Kalau kita memotivasi karena nyanyi dangdut, pasti bakal jadi penyanyi dangdut. Kalau kita memotivasinya ke tahfidz Quran, ya tahfidz Quran, tapi tidak dipaksakan. Banyak sekarang yang juga dipaksakan masuk sekolah tahfidz, gitu ya. Padahal anak misalnya tidak terlalu expert di bidang itu. Jadi kita harus bisa melihat apa yang sebetulnya anak suka. Meskipun kita ini senang ya kalau punya anak, itu cukup kita berikan gambar. Kalau punya anak yang hafal Quran teh, waduh, kita di akhirat teh mamah teh bakal dapat mahkota, misalnya gitu. Ajak ngobrol tapi dalam suasana yang santai, tidak sedang menuntut. Jadi pokoknya keur saha keur mamah enak we urang nu ripuhna ngapalkeun mamah nu kengeng mahkotana cenah gitu. Anak sekarang kan rasional Bu berpikirnya gitu ya. Padahal untuk siapa? Untuk dirinya juga kan, untuk dirinya sendiri. Kita mah hanya dapat dampaknya gitu. Nah, itulah diantara beberapa pola asuh yang banyak dilakukan oleh orang tua. Dan juga ibu bisa melihat dampak yang terjadi pada perilaku anak, bahwa betul perilaku anak itu sangat tergantung kepada perilaku kita sebagai orang tua. Bagaimana kita menyikapi anak, bagaimana kita memotivasi anak, bagaimana kita menggiring anak, itulah yang kemudian menjadi pembentuk sikap dan kepribadian anak. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu 10 menit. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya, kalau seandainya kita sebagai ibu ya udah memberikan pendidikan dengan cara membaca, jadi supaya anak itu bertanggung jawab, terus hal-hal yang baik, tapi yang mengacaukannya itu malah suami. Jadi yang orang yang ikut itu bukannya saya dengan anak, jadi saya dengan suami. Kita menyatukan prinsipnya kita susah banget gitu. Iya, betul. Jadi anak itu menganggap kita itu kejam, kemudian tidak sayang, karena terlalu gitu ya. Kalau suami kan istilahnya mah dibebasin apa aja. Jadi ibunya otoriter, bapaknya indulgen gitu ya. Jadi banyak pertentangan itu malah dengan suami yang dilakukan dengan anak. Mohon penjelasan. Ya, oke, baik. Ibu, disinilah kita perlu komunikasi dengan orang tua, dengan suami dalam mendidik anak. Mendidik anak itu tugas orang tua. Orang tua itu kan ibu dan suami, ya. Kita dengan suami. Jadi harus kompromi dulu Bu, kalau mau menerapkan apa-apa dengan suami. Kita mau membuat anak kita seperti apa, ngobrol dulu. Nah, itu yang tidak kita lakukan, sehingga suami kadieu, ibu kadieu gitu ya. Banyak yang tidak kompromi. Jadi kompromi dulu. Sebaiknya kita berkomunikasi. Ayah maunya anak kita bagaimana?
ibu mah maunya begini. Nah gitu Bu. Jadi konsultasi kompromi dengan suami dulu, harus sejalan antara kita dengan suami, karena kalau tidak akan nerap. Jadi anak nanti akan merasa berlindung ke bapaknya, apalagi kalau ada turut campur lagi neneknya. Biasanya nenek nama sok sagala cik atuh. Nah gitu. Maaf Bu, untuk urusan mendidik anak biarkan kami yang ini. Mama hanya memantau saja, membantu kami. Kita berikan pengertian juga orang tua, jangan di depan anak tapi ya kita ngobrol. Mah puntennya gitu, bukan saya tidak minum tapi beda gitu, beda ini. Saya ingin anaknya begini. Jadi komunikasikan. Sehingga kita juga tidak kemudian bertentangan juga dengan orang tua, apalagi kalau orang tua ikut campur, beda paham juga dengan suami itu ya. Jadi harus ada komunikasi dulu dengan suami, Bu. Komunikasikan dulu kita mau menerapkan apa, anak kita nanti kalau sudah besar mau kita arahkan kemana, mau kita sekolahkannya di mana. Jadi harus bareng-bareng dan harus terjadi kesepakatan. Kalau sudah sepakat maka akan sejalan. Kita juga tidak bisa misalnya mama ada hayang kieu, cek suami kieu misalnya gitu. Coba cari argumen yang paling masuk. Misalnya kita lihat aja ya anak kita sebetulnya ininya kemana, karena bagaimanapun juga tidak bisa ngikuti ayah, tidak bisa ngikutin mama. Anak kita nanti kita lihat cenderungnya kemana misalnya gitu. Akhirnya kita kompromi sesudah dilihat ternyata perkembangannya ke sini, gimana tuh Pak. Nah gitu. Jadi kita ngobrol dengan suami masing-masing. Jadi tidak, pola asuhnya tidak masing-masing, itu harus kesepakatan bersama. Kalau misalnya sok atulah ku mama nah berarti kan ayah tapi jangan turut campur, jangan ngebela ketika anak sedang di ini misalnya gitu, karena kita sedang menerapkan pola pendidikan kepada anak misalnya begitu Bu ya. Jadi mungkin perlu dikomunikasikan dulu jadi harus kompak ya, antara istri dengan suami harus kompak dalam mengasuh anak, bahkan dengan orang tua juga harus kompak gitu. Kalau tidak kompak pasti akan kacau nantinya. Yang kita terapkan akan buyar oleh suami atau oleh orang tua gitu. Ada lagi Bu? Usia berapa ini sebenarnya anak-anak itu kalau dikasih handphone pribadi itu supaya bisa bertanggung jawab gitu? Ya, untuk zaman sekarang, karena sekarang ini anak-anak sudah mulai harus menggunakan handphone. Jadi sebetulnya kalaupun misalnya anak-anak di SD nih ya, mereka kan harus sudah pakai handphone. Kita masih mengatur Bu. Jadi jangan diberikan pedagogis yuk dibebaskan, enggak. Jadi HP-nya kapan jadi kita beri ketentuan boleh main HP, kapan waktunya gitu. Ya. Ketika dia belum bisa mengatur sendiri maka kita yang mengendalikan. Kita hanya berikan HP itu ketika saat pembelajaran. Boleh sedikit misalnya dikasih bonus waktu untuk bermain dengan HP, boleh gitu. Jadi untuk menerapkan susah kapan ya kita sebetulnya menentukan HP. Ketika anak di sekolah harus sudah menggunakan HP, mungkin itu harus sudah kita berikan, tapi dalam pengawasan kita. Kapan sebetulnya ya, kalau dia sudah bisa mengatur waktu sendiri, sudah paham mana yang baik untuk dilakukan, mana yang belum. Kalau tidak maka harus masih dalam pengawasan kita gitu. Di SD sekarang anak-anak sudah harus memegang HP, tapi tidak berarti anak dikasih HP sendiri, tetap harus dalam pengawasan kita. Karena anak itu sebetulnya kalau dulu mah TV ya yang mengganggu sekarang mah HP dan susah. Mungkin kita sebagai orang tua juga perlu memahami beberapa aplikasi yang bisa memblokir YouTube ya saluran-saluran yang tidak baik gitu, game-game yang tidak ini. Mungkin kita perlu, jadi kita berikan handphone yang safety ya, yang sudah kita safety sehingga kita bisa mengendalikan, bisa mengatur gitu. Kalau misalnya itu setelah handphone itu kayaknya anak fokus, terus kurang komunikasi, terus kalau misalnya diambil jadi emosi atau gitu. Ya itu karena awalnya kita tidak menerapkan dulu peraturan. Ketika kita misalnya sekarang kan sudah di SD ini sudah pakai, kamu boleh pakai handphone ini untuk keperluan belajar, untuk main kapan waktunya nanti kita berikan, nanti nego dengan anak, ayo kapan waktunya boleh sama mama dikasih HP untuk main, misalnya jam sekian sampai jam sekian, berapa waktunya kita ini, jadi nego sehingga anak tahu kapan dia bermain dengan HP dan kapan tidak.
jangan longgar untuk itu. Jadi tetap kita memberikan batasan ya, dan tetap mengontrol gitu. Tapi juga tidak melarang, karena kan anak juga ketinggalan informasi, gaul gitu ya. Karena sekarang memang sudah masanya anak ngoprek. Kalaupun dia misalnya tetap membuka HP, boleh coba mau membuka apa, aplikasi apa, misalnya game ini boleh kita mainkan, misalnya selama gamenya masih dalam toleransi, atau nonton film-film agama misalnya, film-film bersejarah itu kan boleh meskipun menggunakan HP, tapi tetap kita batasi hanya 1 jam misalnya gitu. Kapan waktunya itu kita batasi, kita buat aturannya. Karena mulai sekarang misalnya sudah offline lagi sekolahnya, berarti sekarang HP-nya sudah tidak full lagi misalnya ya, kita batasi misalnya, sok kita buat kesepakatan, nah gitu. Jadi anak kita ajak untuk kompromi, untuk diskusi. Kita jelaskan kenapa begitu, karena ini tuh bahayanya pertama radiasi, kita jelaskan, nah gitu. Jadi anak paham kenapa kita melarang terus-terusan, karena mata bisa rusak radiasi, kemudian juga banyak bisa ya, pokoknya kita jelaskan lah apa manfaatnya dan apa madorotnya gitu. Kalau kita tidak memanfaatkan HP itu dengan dengan fungsi sesuai dengan fungsinya, kita jelaskan sehingga anak paham kenapa sih nggak boleh gitu. Bukan berarti kejam, tapi karena ada dampaknya gitu. Ada lagi Bu? 5:30 ya. Oke, baik, mungkin ditutup doa nggak? Oke. Baik ibu-ibu, itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalaulah itu salah, maka kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Kalaulah benar, maka itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri pengajian kita sore hari ini dengan bersama-sama berdoa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan, senantiasa diberikan kesabaran, ketabahan dalam mendidik putra-putri kita semuanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safiina wa karimina wa dzurriyyatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala an kulli sahabati sayyidina Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minal muttaqin, Rabbi habli minal mukhlisina lahuddin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.